race, it was hentai all the time with. My soul is dominated by succubus, other sis, positioning for the way I speed, feeling of this, just got music, no one serious. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much? Oke, halo Narukamaku, welcome to Narukoto Channel. Oke, kali ini gue akan memenuhi request dari kalian yang kemarin sempat request itu donghua yang romantis gitu kan ya, donghua dengan genre romance gitu-gitulah gitu. Nah, kemarin juga sempat gue bikin polling antara gue harus upload atau gue harus bikin konten yang membahas tentang rekomendasi donghua yang bergenre romance atau bergenre ya movie lah gitu ya. Tapi dari polling itu yang paling banyak request untuk membahas donghua bergenre romance gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini gue pastinya akan membahas 6 donghua dengan genre romance. Kebanyakan sih di romance ini akan ada balutan-balutan atau kombinasi dengan martial arts atau fantasi gitu ya. Jadi kalau bener-bener romance banget sih enggak gitu. Jadi karena donghua itu kan dari Chinese, jadi dari Chinese itu biasanya emang identik dengan martial arts ya gitu. Nah, oke guys, masuk di pembahasan donghua romance nomor 6 ya. Gua rekomendasiin untuk kalian tonton itu adalah The Mirror Twin Series. Donghua ini 3D-nya kena banget ya, 3D-nya kena banget. Cuman seriesnya cuma 4 atau berapa gitu ya, nggak banyak di episodenya gitu. Oke, donghua ini dibuat oleh Shanghai Four Film Culture Investment atau Tencent ya, dan genrenya itu sendiri adalah action, fantasi, dan romance. Diceritakan dalam donghua ini terdapat 6 alam dan 4 lautan. Ada surga seperti mimpi yang disebut awan desolate. Nah, tokoh dalam donghua ini adalah Sumo, yaitu seorang generasi baru pangeran laut. Di sini ia bertemu dengan Bai Ying yang merupakan putri pedang suci. Dan secara tidak sengaja keduanya terlibat dalam pergolakan takdir, yakni perseteruan antar generasi. Dalam pergolakan takdir serta perseteruan yang terjadi tersebut, Sumo harus tabah dan merelakan kekasihnya yang menjadi korban dalam perseteruan tersebut guys. Sakit sih. Dan akhirnya Sumo memutuskan untuk berkelana mengelilingi dunia untuk berkultivasi selama kurang lebih 100 tahun. Jing, 100 tahun kultivasi, men, keburu mokat kali ya. Namun ternyata Sumo meski sudah berkultivasi selama 100 tahun bahkan lebih ya, malah ia kembali dengan mendapatkan gelar sebagai Raja Laut. Kemudian Sumo bertemu kembali dengan Bai Ying, namun dikarenakan suatu keadaan pasangan tersebut sudah tidak mungkin untuk bersatu kembali cuy. Setelah itu Sumo pun mulai merencanakan strategi untuk mulai berperang dengan kerajaan Changliu. Pokoknya seru banget cuy, pokoknya kalian harus tonton sih ini donghua. Sayangnya ya donghua ini berdasarkan dari situs yang langganan gua ya, mungkin di next video gua bakal membahas situs-situs yang recommended untuk kalian langganin ya untuk nonton donghua, mungkin di next video. Jadi gua cari-cari ya, di sini dia hanya merilis 4 episode aja Gansis untuk saat ini ya.
Namun tidak menutup kemungkinan si Donghua ini akan merilis si episode selanjutnya gitu. Namun sampai saat ini sih yang gua cari masih sampai 4 aja. Per video ini gua upload ya, atau per video ini mulai gua buat itu masih 4 detik yang secara tidak sengaja tersesat di suatu makam. Setelah sebelumnya dia sempat dikejar-kejar oleh sekelompok perampok ulung cuy. Di daerah makam itu, ia tidak sengaja menemukan sebuah pusaka yang tertancap di samping batu nisan. Namun ia kesulitan cuy untuk mengambilnya. Akhirnya secara tidak sengaja ia bahkan merusak batu nisan itu, dan betapa kagetnya setelah batu nisan itu rusak, ada sesosok roh yang bangkit dari batu nisan tersebut, yaitu Gu Kyuju. Ia adalah roh buku yang sudah tertidur selama ratusan tahun. Dan ternyata pusaka yang tidak bisa dicabut sebelumnya itu adalah pusaka milik roh sakti tersebut cuy. Setelah itu, kisah seorang gadis cantik dan roh buku pun dimulai. Nah, mereka berdua ini bertujuan untuk membangkitkan roh buku lainnya yang masih terkurung di dalam suatu tempat. Donghua ini memiliki 2 season. Nah, oke guys, next di nomor 4 sekarang. Di nomor 4 ini gua rekomendasiin Donghua yang gak kalah keren, itu bernama Wanji Chunkyu. Di sini mungkin di deretan keempat ini mungkin agak asing ya Donghua ini, namun jangan salah guys, animasi 3D-nya sungguh-sungguh sangat menakjubkan. Hampir terkesan terlihat sangat nyata di sini. Animasi ini diproduseri oleh Tencent Penguin Picture, Ruo Hong Culture, dengan genre action, romance, historical, fantasy, and martial arts. Animasi ini sukses memikat mata pecinta Donghua dengan kehalusan animasinya guys. Untuk alur ceritanya sendiri, di awal diceritakan Yi Shun yang seorang pangeran ketiga dari negara Yi diperintahkan secara langsung oleh ayahnya untuk mengambil kembali provinsi Shaanxi serta memusnahkan pemimpin divisi Xuantian, yaitu Gitan. Namun siapa sangka ternyata saat itu ada seorang sosok misterius yang memakai topeng diam-diam menguping pembicaraan pangeran dan Gitan. Di pertengahan percakapan tersebut, sosok misterius itu tiba-tiba menyerang Gitan dengan kekuatan kunonya. Namun ia harus terpojok dengan Gitan karena Gitan ternyata mempunyai kekuatan yang lumayan kuat. Akhirnya sosok ini dapat diungkap identitasnya ya, dan ternyata ia adalah seorang gadis cantik dari klan kuno yang menjadi buronan Gitan, yakni bernama Shi Yiyue. Namun di saat terpojok, sang pangeran tiba-tiba menolong Shi Yiyue, dan akhirnya dia dianggap sebagai pemberontak oleh Gitan karena menolong orang dari klan musuh. Namun pangeran malah disandra oleh si gadis dan dibawa ke alam suci. Dan yang terjadi selanjutnya ya kalian harus tonton sendiri sih. Ini keren banget sih kalau dari segi detail animasinya. Wah oke, untuk detail animasinya. Namun untuk ceritanya sih mungkin ya standar seperti itu aja lah. To shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Oke, number 3 di sini gua rekomendasiin Lord Xue Ying. Gimana sih bacanya? Kampret. Lord Xue Ying adalah animasi yang diproduseri oleh Tencent Penguin Picture dan dipublikasi oleh Mili Pictures. Dibalut dengan genre action, romance, historical, fantasy, dan martial arts. Animasi ini sukses menarik perhatian para pecinta Donghua. Hingga saat ini animasi ini sudah merilis hingga ke season keduanya guys. Ada 2 versi yang bisa kalian tonton untuk animasi ini atau Donghua ini, yaitu versi Ori dan Universe.
keduanya merilis 2 season dengan 48 episode per seasonnya. Dan saat ini masih ada 2 episode kurang lebih untuk versi Universe. Kisah dalam animasi ini cukup menarik. Terdapat sepasang suami istri yang melarikan diri dan mereka adalah Dong Bo-lee dan Mo Yang-yu. Dan sang istri dalam pelariannya melarikan 2 orang anak, yaitu Dong Bo Shu-ying dan Dong Bo Hing-si. Kedua anaknya ini memiliki kekuatan atau bakat yang tidak main-main, guys. Anak pertama, Shu-ying, mampu mencapai petarung tingkat meteor hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun di usia 18 tahun. Sedangkan adiknya yakni Hing-si mempunyai bakat langka yakni sihir es. Kisah asmara dalam animasi ini di awal-awal emang masih belum jelas sih siapa sosok yang akan mendampingi tokoh utama yaitu Shu-ying nantinya. Namun di awal Shu-ying sempat dijodohkan oleh anak dari sahabat ayahnya gitu. Oke, kalian tonton sendiri kelanjutannya. Untuk Lord Shu-ying ini di awal-awal tidak terlalu kuat dari segi romansnya, cuman dia lebih ke martial arts-nya sih di awal-awal ya. Oke, akhirnya kita sampai di runner up. Wah, seperti biasanya Minaru itu pasti bingung menentukan runner up dan yang nomor satunya gitu. Di sini juga gitu guys, ini super bingung gua nempatin yang kedua ini cocoknya yang mana gitu ya, karena dua-duanya ini keren banget, hampir sama cuy. Nomor 1 sama nomor 2 itu hampir sama gitu tingkat kekerenannya gitu ya. Cuma di sini kalau gua pandang dari segi cerita ya, dari segi cerita mungkin untuk yang nomor 2 ini sih cocoknya emang ini gitu dari versi gua ya guys ya. Oke, nomor 2 itu adalah The Young Imperial Guards. Oke, Donghua ini detail animasinya atau detail karakternya itu cukup bagus banget sih ya, dan nyata banget. Dan kalian pasti kaget di sini disuguhkan 3 cerita cinta sekaligus atau 3 pasangan yang ditampilkan di sini itu berbeda-beda guys. 3 pasangan yang cukup menarik untuk kita bahas nih ya. Oke, di 3 pasangan ini nantinya ada pasangan kocak, ada juga pasangan yang emang romantis, ada juga yang penuh konflik. Pokoknya keren banget lah ini ya. Dan kalian wajib tonton bagi yang suka Donghua dengan genre romance. Nah, di sini karena ada 3 pasangan ya kan, jadi gua akan menyebutkan atau membahas 3 cewek cantik yang akan berperan romance di Donghua ini. Nah, untuk pemeran cowoknya sih gua nggak perlu ceritain karena nanti bisa cek sendiri siapa cowoknya. Nah, yang pertama adalah Fang Yutin. Fang Yutin merupakan kepala penjaga pasukan wanita di kerajaan. Nah, di sini ia bertugas menjaga istana serta para petingginya. Dan kisah asmaranya dimulai dengan salah satu anak dari petinggi di istana itu. Siapa dia? Kalian langsung aja tonton nantinya ya. Dan cewek yang kedua nih, wah ini nggak ada obat sih ya, widih, Zuyanqi ya, loli gitu lah ya. Dia adalah seorang putri ke-9 atau putri dari raja di kerajaan di dalam Donghua ini. Dia paling mempunyai kekuasaan nih guys di antara 3 tokoh wanita utama dalam Donghua ini, karena dia adalah putri kandung dari raja. Nah, penampilannya sungguh cute banget lah pokoknya. Yang suka banget sama ya kayak loli gitu, kalian wajib nonton sih ini. Kalian pasti suka banget sih nonton ini. Emang dibikin kayak gitu ya, kayak loli kayak manja-manja gitu tuh orangnya tuh. Dan dia adalah pewaris utama kerajaan ya. Jadi di sini aura dia kuat banget sih. Yang ketiga nih, ini yang paling gue demen nih, yang nomor 3 nih cuy. Namanya Hua Daochang. Hua Daochang ini dalam Donghua ini berperan menjadi wanita penggoda sekaligus wanita dengan kemampuan yang bisa menyamar menjadi siapapun atau biasa disebut rubah 1000 wajah. Sampai sekarang gua belum tahu yang mana wajah aslinya nih guys. Namun yang sering kali dia gunakan adalah wajah ya ini yang gua tampilin ini ya. Dan gila sih dia seksi banget sih.
Dan kisahnya dengan lawan prianya sih agak sedikit mengocok perut, makanya Donghua ini recommended banget untuk kalian konsumsi ya. Kayak makanan aja dikonsumsi pak. Dan sinopsisnya sendiri sih tidak banyak yang akan gue bahas karena gue tidak akan full spoiler juga sih ya. So di sini intinya ada perebutan kekuasaan dan pembalasan dendam yang begitu mendalam. Yo, next ke number 1, the best of Donghua romance versi Naruto. You're a superhero. Oke. Akhirnya kita sampai di number 1 ya. Dan di sini gua meletakkan Donghua ini di posisi pertama mengalahkan The Young Imperial Gods karena menurut gua di sini ceritanya bagus banget sih. Nama Donghua tersebut adalah Wanji Xianzong atau Wonderland. Ini oke lah, mungkin animasinya mungkin kurang begitu halus ya. Cuman ceritanya sih nggak ada obat sih. Ya bisa gua bilang sih 11-12 sama Soulen lah ya gitu. Jadi selain kisah romansnya gitu ya, di Donghua ini ceritanya juga bagus banget seperti yang gue bilang sebelumnya. Dan kalian pasti auto penasaran ketika nonton Donghua ini. Penasaran maksudnya penasaran akan kelanjutan ceritanya guys. Oke, gue akan ceritain di season pertamanya aja jadi. Karena kalau gue sampai nyeritain di season kedua itu nanti namanya spoiler banget sih ya, bagi yang belum pernah nonton gitu ya. Nah, di season pertama di sini akan ada 2 wanita cantik yang menjadi sorotan. Oh sorry, ada 3 ya. Ada 3 wanita cantik yang menjadi sorotan sebenarnya. Tapi di sini yang gua akan bahas itu adalah hanya akan ada 2 wanita aja. Jadi yang mungkin yang satu wanita terakhir akan gue tampilin fotonya aja sih biar kalian penasaran gitu. Wanita pertama itu adalah Ji Yanran. Dia cantik banget sih dan berbakat pasti dalam seni bela diri ya. Yanran adalah anak dari salah satu petinggi keluarga Hinyu. Dia adalah wanita yang terkenal jenius dan mampu mencapai kultivasi surgawi tingkat 6 di umurnya yang masih 17 tahun. Ia terkenal cuek dan tidak pernah menghiraukan siapapun. Bisa dibilang tidak ada teman lah dia ya. Namun dia terlena rayuan maut dari Ye Shin-yun yang berperan sebagai tokoh utama di sini. Shin-yun sangat jago dalam merayu wanita guys. Siapapun wanitanya meskipun awalnya ingin membunuh Shin-yun, namun ia bahkan bisa membuatnya berbalik jatuh cinta ke Shin-yun. Oh my, gila sih. Nah yang kedua adalah Ye Shui-yun. Shui-yun adalah gadis cantik, dewasa dan juga jenius guys, sama seperti Yanran. Namun sangat disayangkan kejeniusannya itu membuat ahli waris dari keluarga lainnya menjadi takut akan tersaingi. Akhirnya ia diracuni dengan sangat keji, dan racun itu membuatnya menjadi wanita yang lumpuh yang harus merelakan masa terangnya. Namun keadaan itu tidaklah berlangsung lama sampai ia dipertemukan dengan sang playboy yaitu Ye Shin-yun. Shin-yun di sini berbeda guys. Dia tidak merayu Shin-yun. Karena sebenarnya rayuan-rayuan Shin-yun itu tidak bertujuan untuk mendapatkan hati wanita tersebut, namun hanya semata-mata untuk trik supaya rencana balas dendamnya dapat terlaksana dengan lancar. Keren banget sih ini Shin-yun ini di Donghua ini ya, sebagai tokoh utama. Dia benar-benar memerankan tokohnya dengan sangat bijak dan sangat keren banget. Setelah bertemu dengan Shin-yun, akhirnya Soo-yun diobati. Namun dengan syarat adik Soo-yun harus menjadi budak atau tangan kanan dari Shin-yun. Untuk sinopsisnya sendiri, sebenarnya dalam pembahasan tokoh wanita di atas itu sebagian sudah gua cantumin beberapa sinopsisnya. Cuman ada sedikit tambah dari gua ya. Ye Shin-yun ini sebenarnya awalnya adalah seorang pengecut yang hampir mati dikarenakan dibully. Namun ada seseorang yang punya kekuatan yang sangat hebat dan kebetulan mempunyai wajah yang sangat mirip dengan Shin-yun, yakni seorang ketua klan yang baru dilantik. Ia meminta kesepakatan dengan Shin-yun untuk bertukar nasib. Si ketua klan ini menjadi Shin-yun dan si pengecut dibawa ke markas klan untuk diobati sekaligus menjadi tahanan di sana guys. Oke, sobat-sobat Naruto, itulah rekomendasi Donghua romance dari gua. Dan thanks banget bagi kalian yang udah request ya. Next
Coba kalian request lagi, mungkin apa sih yang bakal gua perlu bahas atau gua perlu buat untuk next videonya nanti. Kalau gue pribadi sih, gue next videonya mungkin akan buat nanti tunggu aja di postingan polling gue lagi ya. Dan jangan lupa nanti polling juga mau upload yang mana. Oke, untuk gadis yang ketiga yang gue mau sebutin tadi, jadi di sini gue gak akan bahas dia, tapi gue hanya menampilkan perwujudannya, bahkan namanya gak akan gue sebutin cuy. Oke, 1, 2, 3, this is it, let's go. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe Narukoto. Bye bye. Rising was hellfire all the time with. My soul is tormented by succubus, other sis, for the searching for the way and speed, feeling of this. Just got music, no one serious.